Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Ikhwafillah, para penonton channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini akan berdialog ya dengan seorang muslimah yang pernah mengalami bencana keimanan yang paling besar dalam hidupnya, yaitu murtadnya beliau dari agama Islam ya, sekitar 4 tahunan ya. Tapi alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kemudian mendapatkan hidayah kembali untuk memeluk agama Islam ya. Nah, di sini ada Mbak Wanti ya, kemudian bersama suami tercinta yaitu Mas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya semuanya. Alhamdulillah. Jadi Mas Aditya ini adalah suami dari Mbak Wanti yang nanti kita akan coba cerita ya dari mulai awal ya, kronologi bagaimana sih latar belakangnya kok Mbak Wanti bisa murtad dari Islam, kemudian sampai akhirnya ya suami tercinta yang tadinya nggak tahu dirahasiakan selama 4 tahun, kemudian mulai mengetahui dan kemudian berusaha ya untuk mengembalikan sang istri untuk kembali kepada Islam, dan sampai akhirnya puncaknya bagaimana Mbak Wanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam ya. Hal ini kami lakukan supaya apa? Supaya kedepannya semakin banyak orang-orang Islam yang akan pintar dan bisa kuat menjaga keimanannya ya. Karena murtadnya Mbak Wanti ini kenapa kami pilih? Sebetulnya murtadin banyak, tapi murtadinnya maaf ya, yang murtad karena yang ecek-ecek gitu ya, itu nggak kita tayangin gitu. Ini yang murtad karena berkelas itu ya, yang kita tayangkan di channel kita sehingga biar tahu, karena selama ini kan banyak yang umat Islam yang mohon maaf dalam tanda kutip mengejek para murtadin, paling yang murtad dari Islam itu karena Indomie ya, karena mau kawin ya. Tapi nggak semua ya, tidak semua seperti itu. Ada orang-orang yang murtad memang dengan cerita yang menarik gitu, yang perlu kita tahu supaya kita itu bisa lebih waspada. Nah, ini yang akan kita sama-sama diskusikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari Mbak Wanti, mungkin terlebih dahulu bisa diceritakan ya awal mula ya, bagaimana Mbak Wanti ini kok bisa tertarik dari muslimah dari lahir ya, keluarga juga semuanya muslim semua ya, sampai kemudian kok akhirnya bisa murtad gitu. Ya. Ini mungkin diceritakan kepada pemirsa sekalian. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Jadi pada tahun 2001 itu qadarullah suami saya divonis penyakit hepatitis C. Di situ kita awal perkawinan itu setahun, anak kami sudah 1, kemudian saya di situ kaulut, galau, bingung, sedangkan kita pada saat itu agama kita belum dalam ya. Suami juga masih ibadahnya masih nanti gitu, saya juga seperti itu. Tapi saya berusaha untuk sholat, saya berusaha untuk sembahyang, tapi kok saya nggak ada kedamaian di situ, nggak ada kedamaian sama sekali di situ. Saya tidak merasakan kedamaian ya ketika sholat ya. Nggak ada sama sekali. Saya bingung mau cerita ke siapa, suami sedang sakit kan. Jadi divonis mau hidupnya nggak lama lagi. Betul. Berapa waktu itu vonis dokter? Itu berapa ya? 5 tahun lah, 5 tahun. Vonis dokter itu paling umurnya sekitar 5 tahunan umumnya sih. Umumnya. Cuma kan prosesnya ke situ saya nggak tahu ya. Yeah. Nah, di situ saya akhirnya kebetulan kakak saya deket rumahnya, dan qadarullah dia pun sudah lama sejak nikahnya dia sudah menjadi warga Kristiani. Iya, akhirnya saya mencoba untuk datang ke rumah kakak saya itu, kemudian dia mencoba mempromosikan keberadaannya saat itu untuk bergabung dengan TY ya, dalam arti kata Tuhannya mereka gitu. TY itu adalah singkatan dari Tuhan Yesus, disingkat TY ya. Kemudian
ya pokoknya saya diujuk-ujuk supaya di sana ada kedamaian, tidak ada kebinasaan, ada keselamatan, dan saya ingin sekali untuk bisa meraih hal itu tuh, terutama untuk keluarga saya sendiri ya, untuk suami dan anak saya ya. Di situ saya banyak sekali diberikan petua-petua, omongan segala macam gitu loh. Saya nggak mau terima di situ, tapi saya mencoba untuk saya pulang lagi ke rumah, saya berdiam diri dulu, saya minta ke Allah pada saat itu gimana ya baiknya gitu ya, karena saya pada saat itu memang kalut sekali ya, galau gitu kan. Akhirnya ya sudah, saya hari kedua nggak salah saya datang lagi ke rumah kak saya. Pada saat itu saya terima gitu loh. Saya juga bingung kok terima ya, tapi ya sudahlah. Terima apa nih? Terima Tuhan Yesus. Setelah itu ya sudah, berjalanlah waktu kan pada saat itu juga saya saat itu setiap minggu pada saat suami saya memang nggak di rumah atau sedang keluar kota atau saya izin mau kemana gitu, saya ke kakak saya ke gereja kan. Pada saat itu kan memang harus ibadah kan. Pada saat itu saya udah nggak sholat lagi gitu kan. Mau sholat bagaimana caranya, orang saya Belum berhijab ya? Belum berhijab. Udah nggak berhijab, mulai berhenti sholat dan mulai ke gereja tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan. Wow. Kebetulan saat itu saya masih bekerja Oke. di Jakarta Pusat. Kemudian ya pada saat itu juga nggak tahu kenapa itu kok pas gitu di kantor saya, bawahnya itu lantai di bawah saya itu gereja gitu. Oke. Jadi saya dinyatakan lagu pujian di situ. Kemudian saya kalau ada waktu senggang saya ibadah di situ, pulang kerja kalau waktunya masih jauh saya coba untuk beribadah di situ. Saya Di gereja coba, yang di bawah kantor tempat betul. Ibu Ati bekerja. Betul. Ya, intinya saya running well lah di situ ya, Ya. untuk jangka waktu 4 tahun gitu ya. Hmm. Jadi saya kadang-kadang juga saya ajak anak saya ke situ gitu. Terus ya udah, akhirnya 4 tahun itu saya hamil kedua. Hamil kedua itu Allah mulai menunjukkan kekuasaannya. Jadi pada saat itu suami saya qadarullah selingkuh dengan klien bisnisnya. Di situ saya ngamuk luar biasa karena saya berpikir bahwa wah nggak adil gitu. Saya berusaha untuk menarik dia untuk cari kedamaian, saya berusaha untuk memperbaiki situasi rumah tangga saya supaya bisa sama-sama lagi dengan saya caranya dengan menyeberang gitu ya, menyeberang ke agama lain. Pindah agama ya. Terus ya sudah, kayaknya nggak fair gitu ya, kok begini Tuhan gitu ya, kok suami saya malah seperti itu gitu kan. Ya udah, saya akhirnya berusaha untuk jauh dulu dari suami saya lari ke luar kota. Saya ajak ibu saya ajak kakak saya, juga kakak saya yang beda agama itu ke sana gitu. Ya intinya suami saya nggak mau ditinggal lah, dia berusaha ngajar saya ke sana. Terus berusaha untuk nyatuin kita lagi. Cuma saya pikir udahlah, cari tugas sendiri gitu, karena kan suami saya juga ibadahnya nggak ngajak saya gitu. Artinya yuk sama-sama itu enggak gitu. Saya cari seperti itu gitu. Ayo sama-sama gitu, tapi saya nggak dapetin dari dia gitu kan. Terus akhirnya saya minta cerai, juga nggak cerai sama dia. Katanya ya nggak mungkin lah, saya juga lagi hamil kan, ibu saya nggak mungkin juga ngizinin saya cerai dari dia kan. Ya udah, akhirnya dari situ seringlah pertengkaran terjadi gitu ya. Pokoknya intinya kita sama-sama memang udah rusak gitu. Allah memang benar-benar rusakin rumah kita, tangga kita supaya hancurnya gitu. Nah, satu titik setelah itu suami saya ya kita masih satu rumah lah gitu ya. Nggak lama dari situ yang terbeban sekali itu saya lihat ibu saya, almarhumah ibu saya. Pada saat mau Lebaran Haji, kita sholat Idul Adha. Tadi saya nggak mau sholat karena saya pikir saya nggak bisa sholat, saya nggak mungkin, karena mungkin saya saat itu sedang masih dalam taraf agamanya sudah di seberang gitu ya, sudah jadi Kristen. Ibu saya bilang, ibu sudah sediain sejadah dan mukena di masjid gitu. Jadi ibu harap kamu mau datang, kamu mau sholat. Itu pergolakan jiwa saya luar biasa, Ustaz. Dimana saya ada ibu saya yang memang sebenarnya saya sayang, cuma saya nggak bisa karena kan saya sudah seberang gitu. Udah pindah ya? Pindah. Kemudian tapi satu sisi saya rindu sekali untuk bisa ke sana gitu ya. Saya rindu sekali untuk bisa beribadah, saya rindu sekali untuk bisa puasa. Karena 4 tahun saya nggak puasa, dan itu luar biasa bergelaknya, dan saya hampir bunuh diri gitu. Karena saya pikir kok gini banget ya gitu loh. Terus akhirnya suami saya bicara sama saya di kamar, kalau saya juga lupa. Intinya pokoknya
secara nggak langsung dia bilang saya nggak mau kalau misalnya kamu datang ke sana hanya untuk ibu gitu. Memang karenanya harusnya karena Allah gitu kan ya. Cuma saya berat ibu terus terang karena saya udah nggak mikirin Allah lagi pikir seperti itu. Udahlah. Akhirnya saya dalam keadaan kosong hatinya sedih, saya datang ke masjid, saya sholat, ya sholat seperti biasa, sholat Sholat apa yang itu? Idul Adha. Idul Adha ya. Tapi sebelumnya suami saya sempat mengislamkan saya kembali di kamar dengan baca 2 kalimat syahadat. Oh, seperti syahadatkan kembali dulu ya. Dan saya ikuti gitu ya, alhamdulillah dengan seperti itu saya lebih agak ringan untuk melangkah ke masjid ya. Jadi seperti itu. Setelah itu, setelah sholat di masjid, ibu saya manggil saya ke rumah untuk rumah beliau untuk makan ketupat segala macam. Sebelumnya beliau minta saya duduk dan mensyahadatan saya kembali begitu. Kedua kalinya bahwa mendasar bahwa sudah masuk Islam gitu. Semenjak itu ya sudah, di situ pun kurang batin lagi karena kan saya sering teleponin saya gitu kan, gimana kabarnya, terus gimana ibadah kamu segala macam. Saya bilang saya sudah nggak jalan lagi, saya sudah kembali ke Islam gitu. ya. Cuma ya 4 tahun itu kan lumayan Ustadz, ada proses saya kembali itu kan susah lagi hatinya ya, saya mesti belajar lagi segala macamnya. Dari situ makin lama perut saya makin besar kan, saya harus anak saya juga yang besar ini sekolah di TK Islam kan, otomatis saya bergaul sama teman-teman saya yang muslim kan, saya harus berhijab segala macam, saya coba sedikit-sedikit berhijab segala macam. Terus mulai berhijab waktu itu ya? Berhijab tahun 2005 ada. Setelah masuk Islam lagi ya? 2006 itu sebelum saya lahir anak kedua itu sudah mulai berhijab. Dari situ ya sudah ya berangsur-angsur Allah pulihkan gitu loh. Jadi akhirnya ya suami saya juga dengan susah payahnya menarik saya kembali dengan berbagai macam proses yang dia hadapi saat itu. Saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya pergulatannya sangat luar biasa. Sampai saya melawan ibu saya, gimana caranya supaya saya nggak masuk Islam lagi, saya melawan dia seperti apa, udah kayak orang kesehatanan. Dan saya udah nggak mikir lagi bahwa saya harus narik suami dan saya, intinya seperti itu. Saya harus masukkan mereka untuk sama-sama saya gitu supaya ada ketenangan di situ. Kristen ya teman-teman. Jadi kakaknya yang Kristen narik Bu Wanti, ya kan? Setelah Bu Wanti berhasil ketarik, Bu Wanti yang ada di pikirannya adalah kepengen menarik suami dan anak-anak gitu ya. Baik, oke. Kemudian sekarang mungkin Pak Aditya bisa ditambahkan ya. Apa sih sebenarnya pada waktu itu yang terjadi? Kok bisa kecolongan selama berapa? 4 tahun ya? Selama 4 tahun istrinya murtad sampai dibaptis, tapi nggak tahu. Nah, gimana coba? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, semua ini memang satu pelajaran yang paling berharga dalam minimal hidup saya dan istri saya. Sebenarnya upaya-upaya dari kakak istri saya ini sudah terlihat sejak kami pacaran dulu. Ada upaya-upaya untuk minta istri saya, pacar saya waktu itu, untuk mengajak kita nih ke gereja. Itu upaya satu. Nah, ini satu pelajaran yang pertama yang saya mau garis bawahi di sini adalah bahwa ketika kita punya keluarga yang non-muslim atau murtad, saya meyakini bahwa pasti akan ada usaha-usaha untuk menarik anggota keluarga yang lain. Jadi sama kayak gini loh Ustaz, kalau kita jadi agen asuransi, yang pertama kali kita rekrut, kita tawarkan pasti keluarga ya, ya kan, seperti itu kurang lebih lah ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang pertama kita mesti. Jadi hati-hatilah, pelajarannya adalah berhati-hatilah. Ya. Jujur saya agak kaget ketika ternyata kalau tadi disampaikan oleh istri saya terlibat suatu hubungan yang tidak baik dengan seorang klien di tahun 2005. Pada saat itu saya berpikir bahwa semua yang dialami istri saya, kemurtadan yang dialami istri saya adalah karena saya. Dalam arti karena affair tadi, karena hubungan yang tidak baik tadi. Tapi ternyata itu jauh sebelum itu. Ya. Tapi yang saya mau garis bawahi lagi di sini adalah
saya tadi sampaikan bahwa tidak ada prajurit yang salah, yang adalah komandan yang salah. Tadi saya sampaikan bahwa pada saat itu betul ibadah saya sebagai seorang imam masih belum masih belum jelas, masih belum baik, masih belum benar-benar istiqomah. Ya, saya masih termasuk golongan orang-orang yang masih jauh dari Allah. Ya. Atau manusia yang nggak terlalu takut dengan dosa. Ya. Istri saya ibarat seorang awak kapal di sebuah kapal yang kaptennya kapal Islami, tapi yang kaptennya tidak Islami. Nah, bisa kebayang dia mau dibawa kemana, itu kan dia nggak tahu, dia bingung. Makanya saya katakan ini bukan salah dia, tapi salah saya juga. Salah saya yang paling utama di hadapan Allah. Nah, kalau pertanyaan Ustaz tadi kecolongan, ya jujur saya kalau mau dibilang kecolongan, saya sebenarnya betul-betul tidak tahu kalau itu terjadi di 2001 ketika saya divonis hepatitis C. Dan umur saya diukur oleh dokter, ditaksir oleh dokter hanya sekitar 4 atau 5 tahun lagi. Ya, saya nggak tahu kalau istri saya berkomunikasi dengan kakaknya. Hanya memang saya punya koleksi VCD, DVD. Satu pulang kerja saya buka koleksi saya. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya pengen membongkar koleksi itu. Padahal saya pulang kerja saya capek, saya nggak ada waktu namanya. Ketika saya bongkar, ada satu VCD mengenai Tuhan Yesus tadi. Mengenai Taye tadi. Ya kan? Taye tadi. Nah, saya bilang sama istri saya, kembalikan atau saya bakar depan rumah. Itu VCD itu dari si kakak yang murtad. Iya. Ya siapa lagi gitu ya. Karena dalam hati saya nggak mungkin istri saya punya ujuk-ujuk punya kayak gitu DVD seperti itu gitu loh kan. Karena saya tahunya istri saya masih Muslim. Nah, sampai akhir terjadi seperti itu. Ya, semua qadarullah, ya, artinya Allah mungkin niat istri saya baik, pengen menyelamatkan keluarga, membawa keluarga ke dalam jalan keselamatan, tapi jalan yang ternyata sangat tidak diridhoi Allah, dan Allah sangat murka untuk itu. Dan kemurkaan Allah barangkali melalui proses yang memang sangat menyakitkan buat kami berdua, ya, yaitu ya saya dipertemukan dengan orang lain, ya saya terlibat satu hubungan yang tidak baik, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, hingga satu hari, ya itu tadi yang disampaikan istri saya, terbongkarlah perselingkuhan saya, kemudian istri saya menyatakan niatnya untuk mencari surga sendiri-sendiri. Awalnya saya tidak paham mencari surga sendiri-sendiri seperti apa. Setelah dijelaskan, saya kaget. Saya merasa terpukul, saya merasa shock. Saya nggak tahu bagaimana. Yang pertama kali yang ada di kepala saya adalah bagaimana saya mempertanggungjawabkan ini semua ke hadapan Allah. Sebejat-bejatnya saya, Ustaz, sebajingan-bajingannya saya, sekotor-kotornya saya masih mengimani Allah, dan saya masih mengimani Rasulullah. Ya. Tapi ini sudah terjadi pada saat itu. Ya. Saya hanya berpikir bagaimana caranya saya bertanggung jawab memperbaiki ini semua. Dalam pikiran saya pada itu adalah istri saya ada di sebuah perbatasan garis. Persimpangan jalan. Nah, perbatasan garis. Tinggalnya berang selangkah doang. Belum tahu kalau ternyata udah dibaptis. Belum. Dari tahun 2001 ya. Belum. Banyak perbuatan yang kita lakukan waktu itu, usaha secara pribadi, saya bujuk dia tidak mau. Ya, kami juga berdebat, banyak pertanyaan yang tentang Islam yang tidak bisa saya jawab, seperti mengapa orang Islam menyembah Ka'bah. Ya, kemudian ada ucapan-ucapan apa lagi mengenai dia menyebut Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai si Muhammad. Sampai ketika ibunya pun menyampaikan pesan sama saya, tolong kembalikan anak ibu, karena nanti siapa yang akan memandikan jenazah ibu. Nah, ibu waktu itu tahu kalau ibu kandung Bu Wanti tahu kalau Bu Wanti itu sudah murtad dari siapa? Dari mana? Dari Bu Wanti sendiri mengakui?
itu berjalannya waktu ya, jadi secara nggak langsung ibu udah tahu bahwa saya udah menyerang. Yang karena anaknya ya, kita ngerti kan ya. Kemudian saya coba lagi cara pendekatan pada kakaknya Yang Kristen ini. yang muslim. Yang murtad ini. Ya. Karena dalam pikiran saya ini baru akan, belum terjadi. Saya minta tolong dinasihati bahwa agama itu bukan satu hal yang main-main. Dan ngerti nggak kalau ternyata biang keroknya itu nggak ngerti. kakaknya Nggak ngerti sama belum. sekali, nggak ngerti. Makanya saya datang ke sana, saya minta tolong dinasihati bahwa ini bukan masalah main-main. Kalau mau mencari ketenangan, mencari kedamaian, mencari keselamatan, ya jangan sampai salah melangkah gini. Karena nanti kalau ternyata nggak menemukan lagi di sini, apakah akan berpindah lagi? Kan nggak mungkin, kan? Nah, tidak ada respon, dan bahkan yang takjubnya lagi, satu kali istri saya, kita lagi jalan, ternyata istri saya janjian sama kakaknya. Ternyata menurut cerita istri saya dibawa ke satu komunitas yang dimana mungkin banyak istri-istri yang korban pengkhianatan suami barangkali ya. Dan si kakak ini kalau nggak salah ya, katanya sudah menyiapkan pengacara untuk Ngurus kalau ya. Pokoknya planningnya lah. Nah, jangannya begitu. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kaget saya terus terang. Nah, akhirnya saya singkat cerita, saya berusaha untuk memperdalam Islam. agama Islam itu sendiri, memperdalam mengenai ya perdebatan antara Islam dengan Kristen. Ada buku-buku dari buku Ahmed Didat yang saya baca ya, dan buku lainnya, termasuk VCD Mu'alaf Murtadin yang Ustadz keluarkan juga ya. Nah, jadi saya nonton itu semua untuk memperdalam ilmu keislaman saya, walaupun ya nggak seberapa, tapi insya Allah bisa menolong. Benar. Apa sih puncaknya yang menjadikan Pak Aditya itu tadi ya tertarik untuk mencari ya, mungkin belajar untuk mengkanter mungkin pertanyaan, mungkin debat yang dilakukan dengan Bu Wanti ini? Pertama, pastinya ketakutan saya sama Allah. Saya nggak tahu bagaimana saya bertanggung jawab. Hidup saya sudah banyak dosa, banyak salah. Akhirnya saya bertanggung jawabkan itu semua hadapan Allah. Saya diamanahi seorang istri, dan saya bisa dengan begitu saja melepaskan istri saya berpindah dari agama yang diridhoi Allah. Itu yang saya takuti. Kalau cuma seorang istri, saya pikir saya bisa cari istri lain. Ya. Maaf. Yang lebih bagaimana dari istri saya ini pasti banyak. Tapi yang diamanahi sama Allah pada saya cuma satu. Dan itu yang membuat saya lillah di dalam bergetar ketakutan. Salah satu yang saya ada satu ustadz kondang yang saya datangi, almarhum Ustaz J.B. Al-Bukhari. Uje. Iya. Dan Uje pernah berpesan. Waktu itu saya ingat persis. Saya mau diajak. Dia minta ditemani saya ke gereja. Saya sempat telepon Ustaz, dia bilang itu istrinya terima. Saya minta telepon lagi sebentar lagi karena Ustaz dia lagi mati. Saya bilang setelah saya telepon saya, Mas, masalah akidah itu masalah Allah. Ya, itu haknya Allah. Kalau memang Allah masih inginkan istri Mas di dalam agamanya, insya Allah dia akan kembali. Sekarang tidak ada yang bisa menghalangi dia. Akhirnya saya temani dia, istri saya. Nemenin ke gereja? Betul. Dan itu adalah istighfar terpanjang sepanjang hidup saya. Gereja di mana? Di gereja yang di belakang, di bawah kantornya itu. Yang di bawah kantornya?
Saya bawa sebuah tasbih, tapi rupanya tasbih itu nggak mau masuk gereja. Tasbih itu hancur sebelum masuk gereja. Wallahu alam. Nggak tahu, wallahu alam. Jatuh aja, hancur. Jatuh aja, hancur. Berantakan. Saya masuk gereja dan itu istighfar terpanjang dalam hidup saya. Apa? Hitung-hitung saya dapat istighfar di situ. Dan sudah tidak ada jadwal lagi, saya pulang, kita pulang dan kita menjalani hidup seperti biasa, ya, masih terbiasa. Tapi saya masih berjuang dan dia masih alot dengan keyakinannya. Saya mencoba tahajud. Yang aneh adalah ketika saya mencoba tahajud, istri saya seperti bangun tengah malam, seperti bersenandung. Saya nggak katakan itu bernyanyi karena saya nggak tahu apa yang diinginkan. Dia kayak bersenandung. Tapi kalau seperti ini saya kayak merasakan aura panas, kepanasan dari dirinya gitu ya. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Saya nggak punya tempat untuk curhat, tempat bertanya, saya nggak punya. Kemudian, ya singkat cerita, akhirnya datanglah tantangan dari istri saya. Kalau kamu mau saya kembali, datangkan saya seorang mu'alaf dan saya kedatangan seorang mukaddim, saya akan adu debat. Kalau saya kalah, saya kembali. Lagi-lagi, sekali lagi saya perlu tegaskan di sini, saya baru berpikir bahwa istri saya akan baru mau, belum jadi. Jadi saya cuma membayangkan saat itu seorang aditya, orang yang ibadah aja jarang, pegang Quran aja jarang. Ditanya kenapa orang Islam nyembah Ka'bah aja nggak bisa jawab. Harus mencari seorang mu'alaf. Cuman ini gila buat saya. Di mana saya mesti mencari? Saya nggak tahu. Agak merinding kalau kita cerita itu memang. Agak merinding kalau cerita itu. Karena saya nggak tahu mesti cari kemana. Saya cari info, akhirnya alhamdulillah dapat. Ada yang kasih petunjuk seorang kepala satpam di Hotel Indonesia. Saya kejar sana, ternyata sudah berhenti. Tinggalnya di Tanah Abang, saya kejar sana, ternyata nggak ketemu juga. Cari sana lagi, cari sana sini, nggak dapat juga. Sampai saya terus beli buku-buku mengenai Islam, saya perdalam itu semua. Sampai akhirnya saya kontak seorang teman, saya dikasih satu nomor telepon seorang ketua yayasan, barangkali saya lupa. Yayasan Arimatea, itu Bapak Diki Chandra namanya. Nah, beliau bilang, oke mas, saya akan bantu. Saya kenal 2 orang yang menjadi mu'alaf dan insya Allah mereka bisa bantu. Siapa? Ada namanya Ustadz Yusuf Ismail dan Ibu Maria. Oke, di mana saya bisa jemput? Masalahnya mereka tinggalnya jauh. Gak masalah, saya bisa jemput. Mereka tinggalnya di Jogja. Waduh, di situ mungkin keimanan saya diuji sama Allah ya. Mungkin kalau cuma di Depok, Tangerang itu sepele, tapi ini Jogja buat kami cukup jauh saat itu. Tapi saya pikir gak ada yang lebih berharga, gak ada yang lebih bernilai dari pembalikan istri saya, dari memperjuangkan istri saya untuk kembali ke hadapan Allah. Saya coba kontak Ustadz Yusuf Ismail dan Ibu Maria. Alhamdulillah, dengan izin Allah mereka bersedia. Tapi permasalahannya, mereka cuma bisa 1 malam. Nah, disitulah pertama kali saya berkenalan dengan Ustadz Yusuf Ismail, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadid. Beliau saya jemput di Bandara Soekarno-Hatta. Saya berangkatkan dari Jogja, saya jemput. Pada saat itu relatif kita hanya bisa bicara ngobrol-ngobrol biasa, ya ngobrol-ngobrol santai. Dan ya semua ini berjalan seperti biasa saja dan nyaris
apa ya? Mungkin sepintas tidak ada obrolan yang benar-benar menjurus pada hal seperti itu. Tapi disinilah Allah mungkin berkehendak. Allah mau melihat. Pertama, mungkin perjuangan saya, usaha saya untuk, nggak tahu apakah ini boleh dikategorikan jihad fisabilillah ya Ustaz. Kalau memang boleh, alhamdulillah. Kedua, Allah pengen melihat keikhlasan seorang Ustadz Yusuf Ismail dan seorang Ibu Maria membantu seorang yang nggak dikenal. Makhluk apa Aditya ini? Siapa? Ya, bagaimana? Nggak ngerti. Kenal juga lewat suara. Ini bukan hal, kalau menurut saya ini bukan satu hal yang sepele. Ya, kalau saya jadi ustadz, barangkali masih banyak hal yang lebih penting. Umat-umat yang lebih penting buat saya urus. Ya, apalagi saat itu mungkin kalau saya jadi ustadz, saya masih harus mengurus pondok pesantren yang harus dibangun, apa segala macam. Tapi Ustadz dan Bu Maria menyempatkan diri datang ke rumah saya, ya, untuk berdialog, untuk bicara, untuk menerima keluh kesah saya, curhat saya. Ya. Sekali lagi mungkin pada saat obrolan tidak terlalu banyak yang bisa kita ini, tapi disitulah mungkin Allah menguji keikhlasan kita masing-masing. Dan ternyata dari istri saya itu tidak ada namanya murtadin. Murtadin betul ya, yang akan diadu dengan mu'alaf itu. Ya. Nggak ada ya, Pak. Nah, mungkin Allah memberikan satu petunjuk buat istri saya untuk menyuruh suaminya untuk mencari, melihat usahanya seperti apa, perjuangan seperti apa. Tapi memang betul, sejujurnya saya harus bilang, perjuangan ke arah sana itu sangat-sangat berat. Kalau boleh dibilang, saya ibarat di padang pasir. Saya nggak punya persediaan air, nggak punya persediaan makanan, berdarah-darah. Saya mencari pertolongan Allah, dan qadarullah saya bertemu dengan Ustaz Yusuf dan Bu Maria. Dan akhirnya besoknya mereka pulang, ya. Nah, tapi yang terjadi semuanya adalah kehendak Allah. Persis hari raya Idul Adha. Itu kurang lebih berapa minggu ya setelahnya? Iya. 2 minggu. Kalau saya nggak salah ingat itu tanggal 5 Januari tahun 2006 kalau nggak salah. Ya. Ketika kita mau berangkat, saya mau berangkat sholat Idul Adha, istri saya sedang habis, saya nggak tahu, waktu itu saya lihat dia habis sholat. Saya nggak tahu kalau itu mungkin sholat-sholatan kali ya. Nah, dia menangis. Ya, saya tanya kenapa nangis. Dia bilang, ibu udah nyiapin sejadah di masjid, tapi aku takut sama TY. Aku takut TY marah. Saya bilang, katanya kalau istri saya bilang, kalau saya kembali, kita semua akan dibinasakan. Saya bilang sama istri saya. Maksudnya kalau Bu Wanti kembali ke Islam, betul. Ini satu keluarga akan dibinasakan. Itu janjinya TY katanya. Katanya janjinya TY. Saya bilang, kamu takut akan marahnya TY, tapi kamu tidak takut akan marahnya Allah. Tapi percaya, Allah tidak akan marah seperti TY. Insya Allah, Allah akan memaafkan, akan mengampuni. Ya. Tapi kalau kamu mau ke masjid hanya karena ibu, saya haramkan kamu ke masjid hanya karena ibu. Jadi kalau kamu mau ke masjidlah karena Allah SWT. Gimana caranya? Secara formal, secara ritual persisnya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu kalau orang mau masuk Islam, dia bersyahadat. Mudah-mudahan insya Allah dengan bersyahadat di hadapan saya bisa menjadi saksi suatu saat nanti bahwa kamu sudah Islam kembali saja.
alhamdulillah pagi itu setelah subuh itu dia bersyahadat dan saya sujud syukur, menangis sebisa saya. Nggak pernah kebayang Ustaz, nggak pernah kebayang dalam satu bab hidup si Aditya ini saya harus menjalani hal seperti ini. Nggak pernah. Nah, dan nggak pernah terfikir kalau bukan karena pertolongan Allah, ya, dan karena keikhlasan orang-orang yang berdoa dan membantu, ya, termasuk saudara-saudara saya dari Jogja sana, ya, nggak kebayang. Ya, semua ini lagi-lagi qadarullah, ya. Alhamdulillah akhirnya sekarang kita bisa kumpul di sana. Istri saya insya Allah ibadahnya jauh lebih baik lagi. Saya juga alhamdulillah saya mendapatkan hidayah sebagai seorang muslim yang paling tidak lebih baik daripada sebelumnya, ya. Karena saya pernah sampaikan waktu saya pacaran dulu bahwa saya ini bukan orang baik. Saya mungkin hitam. Saya mau mendekati kamu karena saya melihat kamu putih. Jadi saya berharap saya bisa sedikit kecampur putihnya. Nah, jadi buat saya hidayah sholat 5 waktu dan saya hidayah menjadi orang yang lebih baik itu, hidayah takut akan Allah, takut akan dosa itu buat saya sudah sangat luar biasa. Syukur-syukur mudah-mudahan Allah akan tambahkan hidayah buat saya. Ya bisa seperti Ustaz, bisa seperti yang lain-lain, ya. Nah, tapi intinya adalah di sini adalah satu pelajaran bahwa pelajaran yang saya ingin sampaikan, Ustaz, mohon maaf kalau saya bermaksud menggurui para pemirsanya channel Ustaz, ya. Ya, jagalah istri dan anak-anakmu, karena namanya para misionaris, setan itu akan selalu berusaha keras. Ketika kita punya niat baik, percaya, setan seluruh dunia akan berusaha keras untuk menutup jalan itu. Itu yang kami alami saat ini. Nah, tapi kalau kita punya niat jelek, percaya juga, setan seluruh dunia bakal bukain jalan itu semua tenaga. Mendukung, membantu malah. Mendukung. Ya, seperti itu, Ustaz. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Yang pertama, memang mungkin ya untuk sebagian orang-orang Islam yang dari lahir ketika mendengar cerita murtadin, dia menganggap biasa saja, ya. Karena belum mengalami. Tapi yakinlah, dan jangan sampai ini nauzubillah min dzalik, satu saat ketika Anda mengalami ada anggota keluarga Anda yang murtad dari Islam, nah disitulah baru akan kerasa betapa berharganya iman Islam dan betapa ya menderitanya ya seorang muslim yang mendapati tadi seperti tadi ya Pak Aditya, istrinya Pak Aditya ini bukan Islam yang baik kok, tadi kan udah dibilang ya. Jadi beliau itu mulai hijrah, mulai bisa mengenal Islam dia setelah kejadian istrinya murtad ini. Sebelumnya ya penuh dengan hubur dunia lah ya, karena dulu pernah kerja di dunia entertain ya. Jadi jauh sekali dari yang namanya Islamnya muslim yang ideal itu jauh. Ya mungkin juga cuek-cuek aja, tapi begitu musibah iman itu diberikan ya dengan murtadnya sang istri, beliau nangis ibarat kata ya mungkin kalau bahasa lebaynya nangis darah gitu ya. Kemudian minta tolong tuh mau sama siapa kalau bukan sama Allah, dan baru merasakan betapa berharganya yang namanya iman Islam itu ya. Nah, jadi inilah fungsinya kenapa kita sering menampilkan cerita-cerita para murtadinnya, ex-murtadin ini ya. Supaya apa? Supaya kalian sadar bahwa betapa berharganya iman Islam ya. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya iman Islam itu. Dan baru akan merasakan bahwa oh ternyata orang yang murtad itu kalau Allah nggak tolong lagi, Allah nggak lihat usaha kita mati-matian, jangan berharap dia akan diselamatkan, dikasih hidayah lagi sama Allah. Nah, karena usaha maksimal dari suami tercinta, akhirnya alhamdulillah buat Allah memang mudah sekali membolak-balikan hati manusia ya. Sama seperti Bu Andi, akhirnya alhamdulillah Allah berikan hidayah
ya, dengan cara yang sangat unik, menarik, tanpa ada yang menyangka. Tapi alhamdulillah Allah bisa. Kenapa? Karena Allah sayang dengan Bu Wanti dan melihat perjuangan dari suami tercinta. Makanya ini pesan moral yang mau kami sampaikan, ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Aditya. Kalau di Al-Quran Allah itu sudah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah ila akhir ayat. Yang artinya, hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka Allah. Jadi kita disuruh jaga, ya, keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita. Jangan sampai ada yang murtad. Dan yang kedua, bagi keluarga-keluarga muslim, siapapun yang membutuhkan bantuan penanganan kasus-kasus pemurtadan, anaknya, istrinya, suaminya, atau siapapun, hubungi kami, jangan sungkan-sungkan, gratis, tidak bayar, ya. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa membantu, mendampingi sampai mudah-mudahan Allah, ya, meridhoi, mengembalikan yang murtad itu kembali kepada Islam, ya. Nah, itu pesan kami. Sekali lagi jangan sungkan untuk menghubungi kami. Karena apa? Di Indonesia ini yang ngurusi mu'alaf banyak, tapi yang ngurusi murtadin sedikit. Tapi alhamdulillah Laboratorium Sains Kristologi salah satunya, ya, yang sedikit itu yang mau peduli kepada para murtadin, ya, untuk mengembalikan mereka-mereka yang murtad dari Islam. Saya dari Gunung Kidul bersama tim dari Pondok Pesantren Al-Hadid jauh-jauh sampai di Jakarta, ya, bertemu dengan Pak Aditya dan Bu Wanti, ya, dalam rangka apa? Kami motivasi beliau supaya apa? Riwayat pengalaman musibah pahit beliau pernah murtad ini biar menjadi pelajaran buat keluarga-keluarga muslim yang lain agar lebih pintar menjaga iman dan akidahnya. Dan mudah-mudahan kita doakan, ya, sebagaimana tadi di pesan terakhir yang disampaikan Pak Aditya, setan itu kalau kita punya niat baik dia akan berusaha untuk nutup, ya. Kalau niatnya buruk dia akan bantu, ya, bukanya. Ya, itu udah hukum alam, ya. Dulu ketika belum hijrah keluarga ini, wah, kehidupannya surga dunia, ya. Beliau seorang, ya, manajer di pertelevisian, nggak usah sebut TV-nya gitu, ya. Serba kecukupan, ya, dunia itu dipegang. Nah, ketika kemudian memutuskan untuk hijrah total di jalan Allah, ya, istri beliau yang tadinya murtad, ya kan, kemudian sekarang setelah jadi Islam marah berhijab yang syar'i, ya, beliau juga sama. Nah, tapi itu tadi memang Allah uji lagi. Sekarang setelah kembali jadi Islam semua, rumah tangga sudah sakinah insya Allah, ya, menuju ke sana. Tadi, ya, setan berusaha untuk menutup jalan-jalannya. Sampai akhirnya sekarang cuma jadi supir Grab, ya. Itu pun segalanya serba terbatas. Rumah jadi korban mau dijual karena sudah tidak punya masukan lagi. Masya Allah, ya, kita doakan mudah-mudahan rumahnya cepat laku, ya. Kemudian Allah memberikan rizki, ya, karena ketakwaan, karena kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah akan keluarkan dari permasalahannya, karena Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Semoga semua kesulitan-kesulitan yang dialami setelah hijrah ini Allah angkat. Ini bagian mungkin dari Allah mencuci, membersihkan lah gitu, ya, membersihkan hidup Pak Aditya dan Bu Wanti dari mungkin peninggalan dosa yang lama, sehingga nanti ketika sudah betul-betul sekarang total hijrah iman, nanti akan hijrah dunia, gitu, ya, hijrah kepada dunia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Tambahin, Mas, silakan. Sekedar motivasi aja mungkin, ya, pasti banyak orang-orang yang mungkin mengalami hal seperti saya, seperti kami ini, Ya, sungkan dan malu. betul. Nah, ini, ya. Mungkin kalau boleh saya sampaikan, kenapa kami berani, kenapa kami mau menyampaikan ini semua? Pada dasarnya ini semua adalah aib kami, ya. Tapi kami berpikir bahwa kalau seandainya, dan sebenarnya di dalam kalau saya nggak salah saya pernah dengar, ya, ketika Allah sudah menutupi aib kamu, jangan dibuka-buka. Tapi kami coba berhusnuzon, kita punya niat baik, ya, insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi niat baik kami ini, bahwa, ya, kalau seandainya niat baik ini masa lalu kami, kita nggak usah kita sebut aib lah, ya, masa lalu ini bisa menjadi satu ilmu yang berharga, ya, satu masukan yang berharga, satu pemandangan atau satu wawasan yang berharga buat kaum muslimin muslimah yang sedang dalam
Masalah yang sama. pergolakan atau masalah yang sama ya. Dan itu bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Kenapa enggak? Sehingga masa lalu kami ini atau yang kami pernah alami ini bisa menjadi ya insya Allah dengan izin Allah perantara pertolongan buat mereka gitu loh Ustaz ya. Ya. Begitu juga dengan mungkin kaum murtadin lainnya yang pernah Ustaz bantu gitu loh ya. Nah itu bisa menjadi pengalaman mereka, masa lalu mereka bisa menjadi ini ya motivasi atau meyakinkan mereka jadi korban berikutnya gitu loh ya. Nah ya jadi jangan ragu-ragu dengan ini ya, insya Allah selama kita punya niat baik di jalan Allah, Allah akan tolong kita dan Ustaz Yusuf pasti akan insya Allah akan bisa membantu. Amin amin ya. Amin. Ya baik. Terima kasih pada Pak Aditya dan Bu Wanti. Jazakallah khairan katsiran, mudah-mudahan Allah membahas kebaikan kita semuanya. Amin. Dan kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya pokoknya saya dididik supaya di sana ada kedamaian, tidak ada kedinasaan, ada keselamatan, dan saya ingin sekali untuk bisa meraih hal itu tuh, terutama untuk keluarga saya sendiri ya, suami dan anak saya ya. Pada saat itu juga saya saat itu setiap minggu pada saat suami saya memang gak di rumah atau sedang keluar kota atau saya izin mau kemana gitu, saya kakak saya untuk beribadah. Pada saat itu kan memang harus ibadah kan, pada saat itu saya udah gak sholat lagi. Akhirnya ya sudah, saya hari kedua nggak salah saya datang lagi ke lokal saya, pada saat itu saya terima gitu loh. Saya juga bingung kok terima ya, tapi ya sudahlah. Terima apa nih? Terima Tuhan Yesus. Ibu saya bilang ibu sudah sediain sejadah dan mukena di masjid. Jadi ibu harap kamu mau datang, kamu mau salat. Itu pergolakan jiwa saya luar biasa. Ya berangsur-angsur Allah pulihkan gitu loh. Jadi akhirnya ya suami saya juga dengan susah payahnya menarik saya kembali dengan berbagai macam proses yang dia hadapi saat itu. Saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya pergolakannya sangat luar biasa. Sebenarnya upaya-upaya dari kakak istri saya ini sudah terlihat sejak kami pacaran dulu. Saya nggak tahu bagaimana saya bertanggung jawab. Hidup saya sudah banyak dosa, banyak salah. Bagaimana saya menjawabkan itu semua hadapan Allah? Saya diamanat seorang istri dan saya bisa begitu saja melepaskan istri saya berpindah dari agama yang diridhoi Allah. Itu yang saya takutkan. Saya buat sebuah tasbih, tapi ternyata tasbih itu nggak mau masuk gereja. Tasbih itu hancur sebelum masuk gereja. Kenapa? Alam. Tahu, walau alam. Jatuh aja hancur. Jatuh aja hancur. Belakang. Saya bilang, kamu takut akan marahnya Kiai, tapi kamu tidak takut akan marahnya Allah. Tapi percaya Allah tidak akan marah seperti Kiai. Insya Allah Allah akan memaafkan, akan mengampuni. Tapi kalau kamu mau ke masjid hanya karena ibu, saya haramkan kamu ke masjid hanya karena ibu. Jadi kalau kamu mau ke masjidnya karena Allah. Alhamdulillah, pagi itu setelah itu dia bersyahadat dan saya syukur. Bisa saya. Siapapun yang membutuhkan bantuan penanganan kasus-kasus pemurtadan, anaknya, istrinya, suaminya, atau siapapun, hubungi kami, jangan sungkan-sungkan, gratis, tidak bayar. Ya, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa membantu, mendampingi sampai mudah-mudahan Allah ya meridhoi, mengembalikan yang murtad itu kembali kepada Islam.